Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk memberikan sebuah informasi terkait dengan honorer kepada Bapak Ibu semua. Dan informasi ini saya kutip dari cnbc.com. Nanti Bapak Ibu semua bisa lihat informasi ini atau berita ini. Ini merupakan kabar baik nih bagi para honorer khususnya. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Situ Bondo hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Langsung saja kita bahas informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu semua, saya akan membacakan sebuah berita nih dari CNBC Indonesia tentang pemerintah beri kabar baik soal nasib para honorer yang bakal ada aturan baru. Apa sih aturan baru tersebut? Apakah menguntungkan bagi honorer? Coba kita baca bersama-sama. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah hampir menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau yang kita sebut dengan PP Manajemen ASN. Aturan ini dibuat atau disebut akan menjadi peraturan pelaksana dalam reformasi bidang ASN serta penyelesaian masalah jutaan tenaga honorer. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi, yaitu Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas lewat keterangan tertulis dikutip tanggal 7 bulan 6 tahun 2024. Bapak Azwar Anas mengatakan bahwasanya aturan tersebut sudah dibahas dalam rapat panitia antar Kementerian PAK yang digelar di kantornya pada Rabu tanggal 6 bulan 6. Rapat tersebut diikuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara atau kita sebut dengan BKN, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan sebagainya. Anas mengatakan dalam rapat itu bahwasanya kementeriannya mendapatkan berbagai pendapat mengenai dasar hukum bagi penyelesaian tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi untuk negara ini. Anas sendiri menilai penyelesaian mengenai masalah tenaga honorer ini amat mendesak. Bapak Ibu semua bisa lihat dari berita ini bahwasanya Bapak Azwar Anas itu menginginkan para honorer nasibnya itu ada perubahan. Salah satunya yaitu dengan cara diselesaikan untuk menjadi ASN P3K. Sebab nasib jutaan tenaga non-ASN bergantung pada regulasi ini. Ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impaknya sangat besar RPP ini, kata dia. Jadi nanti RPP Manajemen ASN ini sangat besar keuntungannya bagi para honorer tentunya. Anas menjelaskan, salah satu langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer adalah dengan membuka formasi CASN dengan porsi yang cukup besar. Dia bilang melalui seleksi CASN itu tenaga honorer akan diubah statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi salah satu solusi bagi para tenaga honorer ini nanti adalah akan dituntaskannya menjadi aparatur sipil negara, yaitu CASN formasi P3K. Jadi akan dibuka formasi secara besar-besaran. Kalau menurut informasinya di bulan 6 ini atau di bulan 8 nanti akan ada seleksi rekrutmen CASN, di mana naskah soalnya tersebut itu sudah diserahkan Bapak Ibu semua. Jadi kita tunggu saja informasi baiknya. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, kata Anas. Sementara itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Bapak Abdul Hakim menegaskan, RPP ini menjadi payung hukum penyelesaian tenaga non-ASN. Dia menjamin tidak ada niat pemerintah untuk memecat para honorer. Jadi ingat, tidak akan dipecat Bapak Ibu semua atau di PHK. Namun bagaimana sih kondisi di lapangan? Apakah terjadi PHK massal? Coba cantumkan di kolom komentar di bawah ini.
kita coba saling sharing nih kepada Bapak Ibu semua, apakah terjadi pemutusan atau PHK massal di instansi Bapak Ibu semua. Coba kita komentari di kolom komentar di bawah ini. Sesuai dengan arahan Presiden, penyelesaian tenaga non-ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal, ujar Hakim. Nah, dalam artian Bapak Ibu semua, para honorer ini tidak menjadi beban bagi pemerintah membengkaknya anggaran dengan adanya rekrutmen ini. Nah, kalau seperti itu, anggaran untuk pembayarannya dari mana? Atau apakah mereka ini hanya berubah status saja dari honorer menjadi ASN P3K? Coba Bapak Ibu semua komentari di kolom komentar di bawah ini. Sepertinya ini seru Bapak Ibu semua untuk menjadi pembahasan nantinya. Selain itu, Hakim menegaskan alih status tenaga honorer menjadi P3K juga tidak akan mengubah besaran gaji yang diterima para honorer. Dia mengatakan upaya penataan ini akan dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kalau kita bisa simak dari kata-kata ini, sepertinya gajinya tidak akan ada besaran gaji yang berubah. Misalnya Bapak Ibu semua sekarang bayarannya 250 mungkin sama seperti itu, karena tidak boleh membebani fiskal negara. Hanya berubah status saja dan menunggu antrian saja mungkin seperti itu Bapak Ibu semua untuk proses rekrutmen menjadi P3K full time. Nah, coba saya ingin tahu nih komentar dari Bapak Ibu semua. Apakah dengan adanya regulasi baru ini bisa membantu kesejahteraan para honorer khususnya? Coba komentari. Kalau pendapat saya pribadi, ketika misalnya anggarannya itu masih sama, gajinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, otomatis tidak ada perubahan nih Bapak Ibu semua. Tentang kesejahteraan, ingat tentang kesejahteraan. Tapi kalau misalnya masalah nasib, ada kejelasan, yaitu akan diangkat menjadi ASN. Hanya saja, apakah cukup dengan status ASN untuk membiayai keluarga Bapak Ibu semua? Coba komentari di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe nih, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.